Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Haryanto, di mana saya sebagai konten kreator Indonesia memberikan edukasi tentang minat belajar kita. Nah, di sini akan saya sampaikan ada 7 motivasi dalam belajar efektif ketika kita belajar banyak cara, baik bahasa maupun juga secara ilmiah. Nah, sekarang ini ada beberapa 7 tips di dalam pembelajaran yang kita miliki, terutama kita harus memiliki namanya buatlah saran belajar. Artinya di situ buatlah suasana saran belajar dan suasana yang efektif ketika kita belajar yang lebih rutin. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita ingin belajar lebih efektif dan lebih nyaman, kita harus menciptakan suasana yang baru, di mana nanti belajar ini akan keseringan dan akan nyaman kepada diri kita. Nah, yang kedua, meminta saran. Dan juga ketika kita ingin mengetahui atau sesuatu yang belum kita ketahui, meminta saran kepada orang lain. Artinya opini, pendapat yang kita ingin utarakan kepada orang lain, dan orang lain memberikan saran yang lebih baik untuk kita cara belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tahu tentang belajar rutin. Nah, kalau belajar rutin, kalau kita lihat secara etimologinya, bahwa pembelajaran rutin ini sangat berpengaruh kepada diri kita. Nah, automatically ketika kita belajar secara rutin, setiap hari kita laksanakan 1 atau sampai 3 hari dalam 3 hari terdiri dari beberapa jam. Kita ambil contoh dari 1 jam, ya, 1 hari 1 jam selama 3 hari, berarti 3 hari 3 jam. Nah, belajar rutin akan mudah mempengaruhi pengetahuan kita dalam mengucapkan sesuatu atau mengekspresikan beberapa banyak bahasa, dan terutama ataupun beberapa contoh dari mata pelajaran yang kita inginkan. Nah, jadi itu yang contoh yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu semangat. Ketika kita semangat untuk pantang menyerah di dalam menumbuhkan motivasi dalam belajar, yaitu pantang menyerah. Karena kenapa? It's why. Karena pantang menyerah ketika kita ingin memberikan yang terbaik untuk belajar kepada diri kita, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk teman para sahabat seluruhnya. Pantang menyerah ketika kita untuk menyatakan sesuatu atau memberikan pengetahuan yang lebih luar, ketika kita membaca beberapa etimologi untuk karya seseorang, atau kita menciptakan pengetahuan baru, sikap yang efektif. Pantang menyerah itu sangat kita butuhkan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan ataupun sebagai pengetahuan yang lebih bagus untuk kita. Nah, itu dia yang bagian yang keempat. Nah, yang kelima, tujuan. Tujuan kita bagaimana? Tujuan kita inginkah? Apakah kita ingin seorang sukses? Apakah kita seorang ingin menjadi lebih yang terbaik untuk diri kita? Nah, makanya ketika tujuan ada sasaran. Nah, tujuan yang kita ambil seperti apa untuk pembangunan cara kita motivasi belajar yang efektif ini? Nah, tujuan ini sangat penting kepada pemikiran. Nah, pemikiran yang disebut dengan thinking of lot. Nah, bagaimana cara pemikiran yang lebih efektif untuk kita? Pemikiran yang lebih efektif untuk kita, tujuannya kosarkan kepada kita, fokuskan kepada apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu bagian yang kelima. Dan bagian yang keenam yang kita ketahui tentangnya adalah atur jadwal, ya. Atur jadwal. Nah, atur jadwal di mana? Ketika kita belajar seperti saya yang saya tunjukkan seperti ini di sampingnya. Atur belajar yang seperti ini yang kita atur, bahwa jadwal yang kita atur mulai dari hari pertama sampai hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ketujuh. Nah, bahwa jadwal kita dari mulai pagi, mulai sore. Nah, jadi schedule yang kita kenal sekarang dengan bahasa baru, ya, bahasa trennya schedule. Nah, di sini kita dapat mengatur waktu. Jadi dari aktivitas yang kita laksanakan di luar dengan motivasi kita belajar, dapat kita atur bahwa kita laksanakan hari ini, contohnya gitu, ya. Jadi jadwal ini sangat berpengaruh kepada diri kita ketika kita ingin memotivasi bagaimana cara belajar yang efektif.
Nah, jadwal sangat dibutuhkan ketika kita memotivasi tidak terhalang dengan pekerjaan lain, dengan pekerjaan yang lainnya, bahwa pekerjaan yang lainnya itu mungkin lebih membutuhkan, dan juga pekerjaan yang lain sebagai belajar efektif dan sangat diperlukan utama sekali ya bagi diri kita, apalagi di kalangan masa guru-guru dan masa pendidik sekarang. Nah, itu yang keenam. Nah, yang ketujuh paling utama untuk kita belajar yaitu adalah tentang merangkum dengan baik. Nah, jadi dari niat dan tujuan dari yang ketujuh tadi, ya, yang ketujuh, yang paling utamakan yang dituju ini, yaitu adalah merangkum seluruh pembelajaran. Nah, tujuh motivasi dalam diri kita ini, yang ketujuh ini adalah merangkum diri. Artinya di sini dari seluruhan, dari jadwal, dari sarana, dan juga pantang menyerah, sikap pantang menyerah, ini dirangkum menjadi satu di dalam diri kita agar motivasi dalam belajar efektif ini terjalin dengan saksama. Nah, itulah motivasi dalam 7 belajar yang kita miliki untuk melihat sesuatu yang lebih baik seperti kita. Nah, setiap hari saya mungkin melaksanakan pembelajaran yang secara efektif. Mulai dari membaca buku TOEFL, dan membaca tentang sintek teoris. Nah, saya berkaitan dengan beberapa bahasa yang saya pelajari. Nah, ada di luar saya sini. Apa hubungannya dengan mata pelajaran untuk bahasa ya, banyak bahasa seperti bahasa Inggris dan ada banyak bahasa lagi ya. Nah, kalau dari sintek teoris mungkin kita ketemui ada beberapa penerangan dari teori-teori yang diterangkan di dalam buku tersebut. Nah, di TOEFL ini kita bisa merangkum bagaimana cara belajar yang efektif untuk melihat bahasa Inggris dan membangun bahasa Inggris kita supaya lebih lancar, karena TOEFL ini bisa menentukan dan memberikan inspirasi untuk bagaimana pengembangan dalam bentuk kalimat dalam bahasa Inggris dan pengucapannya. Oke, terima kasih. Itulah sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, untuk bermanfaat semuanya dan memberikan inspirasi bagi kita untuk niat pembelajaran yang lebih efektif. Oke, terima kasih. Saya Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.